Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar di Rantau Perapat, awali hari dengan Al-Quran, agar bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama ketika hari ini, Senin 9 Oktober 2023, kita dapat bersama-sama hadir dalam kajian Ba'da Subuh Gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Salawat teriring salam, semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin umatnya menuju jalan kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom Al-Hasani yang berbahagia. Pada hari ini kita akan menyimak uraian surat An-Nisa ayat 77 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Nurwidiati. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu sehat dan tetap Amin. istiqomah membimbing kami untuk mempelajari Al-Quran. Amin ya Allah. Assalamualaikum Ibu Nurwidiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendampingnya rupanya ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Ibu, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sepertinya sudah siap ya untuk menguraikan ayat ya Ibu. Ya, insya Allah. Insya Allah, amin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita simak uraian surat An-Nisa ayat 77 yang akan disampaikan oleh Buya Rizal Al-Hasani yang didampingi oleh Ibu Nurwidiati. Kepada Buya dan Ibu Nurwidiati dipersilahkan. Syukron Bu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita nikmat iman, Allah berikan kita nikmat sehat badan, dan Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dan semua nikmat-nikmat itu akan ditanya oleh Allah. Dan kita mempertanggungjawabkannya karena semua nikmat-nikmat itu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini nikmat yang sangat istimewa bagi kita adalah nikmat bersama Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan nikmat bersama Al-Quran itu nikmat. Ada orang yang malas, ada orang yang nggak mau, bahkan ada orang yang betul-betul menghindar dari Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita betul-betul senang bersama Al-Quran. Dan nikmat ini adalah nikmat-nikmat pada orang tertentu saja. Mudah-mudahan kita orang-orang yang terpilih mendapatkan nikmat tertentu ini. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran,
hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan sampai nanti kita bersama yang mengikuti beliau. Dan kita berharap kelak nanti dia belisab berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan juga kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan tempat di sampingnya beliau. Dan apa modal kita? Kita ada cinta Al-Quran. Mungkin saja Al-Quran yang kita cintai ini belum semuanya kita pahami. Kadang-kadang kita masih salah dalam menerjemahkan, kadang-kadang kita masih belum tahu apa artinya ini. Namun karena rasa cinta kita besar, kita berharap kepada Allah agar kita disempurnakan dalam pemahaman Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 77. Pagi ini saya sudah bersama Pak Budiana. Assalamualaikum Pak Budiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Ngomong-ngomong sebelahnya siapa tuh Pak Budiana? Pendamping setia, Buya. Alhamdulillah. Pasangan gramatikal. Alhamdulillah. Kalau pasangan kita dua-duanya ikut gramatikal, Pak, nikmat hidupnya Pak Budiana ya. Alhamdulillah, Buya. Satu, istilahnya kita satu frekuensi gitu. Iya, Buya. Alhamdulillah. Apalagi udah pensiun ya Pak Budi ya. Hari-hari ngomong akar kata, hari-hari ngomong penggalan ayat, hari-hari ngomong KBKK ya Pak Budi ya. Iya, Buya. Pak, kalau boleh tahu Pak Budi dulu sejarahnya masuk Al-Sani itu gimana? Sejarahnya begini, Buya, itu pada sekitar bulan Mei, bulan April 2022 itu bertemu satu acara silaturahmi waktu Ya. itu dengan Ustadz Joko, ya, dengan Ustadz Joko di Sentul dengan komunitas kepala SMP. Ya. Kemudian pada waktu itu diperkenalkan, saya waktu itu perkenalkan presentasi bahwa Al-Quran itu memahaminya mudah. Kemudian Ya. waktu itu Buya menjelaskan, saya melihatnya dari jauh. Waktu itu Oh. kan belum kenal sama Buya. Ah. Kemudian saya tertarik. Saya langsung tertarik karena apa? Karena Buya menjelaskan bahwa Al-Quran itu mudah. Itu Ya. kata Allah. Kalau Ya. yang bilang susah berarti kan kita. Kalau kita Ya. bilang susah berarti kita nggak sesuai dengan ketentuan Allah. Lalu Ya. kemudian hasrat itu saya bawa ke pertemuan berikutnya mantan pensiunan kepala SMA Muhammadiyah. Ya. Waktu itu di rumah teman saya mantan kepala dinas. Nah, lalu saya minta dijelaskan untuk memantapkan saya dan memantapkan teman-teman juga. Ya. Alhamdulillah sejak itu saya kemudian bergabung di Al-Asani di bulan Mei 2022. Alhamdulillah sampai sekarang dengan pasang surutnya tetap bertahan istiqomah di Al-Asani. Ini memang takdir ya Pak Budi. Mesti ingat saya waktu itu Ustadz yang akan memberikan ceramah di tempat Bapak tuh nggak jadi gitu ya. Iya. Batal. Iya. Batal lalu itu saya ditunjuk gitu ya. Iya. Jadi waktu itu saya sifatnya pengganti gitu ya. Iya. Itulah takdir Pak Budi ya. Kan kalau tidak beralang Ustadz yang sebelumnya Ustadz Tazkiyah waktu itu ya. Siapa namanya Pak Budi? Seingat saya itu ya. Mungkin Ustadz Joko yang ini yang jadi batal lah beliau itu. Nah, akhirnya saya jadi pengganti. Nah, alhamdulillah berkelanjutan jadi ya. Iya, takdir yang menyatukan, yang mempertemukan. Alhamdulillah. Dan banyak lagi gerbong-gerbong setelah itu ya. Iya. Oke. Baik Pak Budi, ayat ini surat An-Nisa ayat 77 ya. Surat An-Nisa ayat 77. Oke, gimana koordinasinya dengan Bu Nurmidati ini persiapannya? Iya, jadi kan penugasan sudah sekitar 2 bulan lalu, tapi dikerjakan secara persiapannya itu baru sekitar 2 minggu lalu. Ya ini Buya diskusikan, kemudian nyari sama-sama, nyari akar katanya sama-sama, saling gitu. Kadang-kadang bunuh duluan, kadang-kadang saya duluan menemukan, kadang-kadang katanya kok beda, lalu kemudian baru disepakati. Gitu. Oke. Nikmat ya Pak Budi ya? Alhamdulillah. Oke. Kalau gitu, siap ya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Budi sepenuhnya ya. Silakan Pak Budi.
Baik, ya. Izin saya share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Buya Hasridal Al-Hassani selaku penyusun metode Al-Hassani dan sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran Al-Hassani. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu pembimbing khususnya Ibu Nat El Marwati dan Pak Joko Suramto serta Bapak Ibu pembimbing lainnya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu kelas GMM yaitu kelas Mei Malam 2022 dan kelas Juni 2022 dan Bapak Ibu peserta taklim kajian pada subuh Al-Hassani. Dan juga yang terhormat pembimbing kelas Juni, Ibu Evi Maisilma. Pagi hari ini, alhamdulillah dengan rahmat Allah, kami berdua, saya dan istri Ibu Nurwidiati, akan menguraikan secara gramatikal Quran Surat An-Nisa ayat 77. Penguraian ini saya laksanakan secara kolaborasi saya dengan Ibu Nurwidiati. Saya dari kelas Mei Malam 2022 dan Ibu Nurwidiati dari kelas Juni 2022. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yashawna an-nasa ka khasyatillahi aw asadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tutlamuna fatila. Sadaqallahul adzim. Ayat ini akan kami uraikan secara gramatikal, dibagi dalam 4 bagian dan 61 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 16. Bagian kedua, penggalan 17 sampai dengan 48. Bagian ketiga, penggalan 49 sampai dengan 57. Dan bagian 4, penggalan 58 sampai dengan 61. Untuk selanjutnya, panggalannya adalah sebagai berikut. Penggalan 1, A. Penggalan 2, Lam. Penggalan ketiga, Taro.
Penggalan keempat ila. Penggalan 5 alladina. Penggalan 6 kila. Penggalan 7 la. Penggalan 8 hum. Penggalan 9 kufu. Penggalan 10 aidiyakum. Penggalan 11 wa. Penggalan 12 akimu. Penggalan 13 as-sholata. Penggalan 14 wa. Penggalan ke-15 atu. Penggalan ke-16 az-zakata. Penggalan ke-17 fa. Penggalan ke-18 lamma. Penggalan ke-19 kutiba. Penggalan ke-20 ala. Penggalan ke-21 him. Penggalan ke-22 al-qitalu. Penggalan ke-23 ida. Penggalan ke-24 farikun. Penggalan ke-25 min. Penggalan ke-26 hum. Penggalan ke-27 yahsauna. Penggalan ke-28 an-nasa. Penggalan ke-29 ka. Penggalan ke-30 khosyatillahi. Penggalan ke-31 au. Penggalan ke-32 asyadda. Penggalan ke-33 khosyatan. Penggalan ke-34 wa. Penggalan ke-35 qalu. Penggalan ke-36 rabbana. Penggalan ke-37 lima. Penggalan ke-38 katabta. Penggalan ke-39 ala. Penggalan ke-40 na. Penggalan ke-41 al-qitala. Penggalan ke-42 lau. Penggalan ke-43 la. Penggalan ke-44 akhorta. Penggalan ke-45 na. Penggalan ke-46 ila. Penggalan ke-47 ajalin. Penggalan ke-48 qorib. Penggalan ke-49 kul. Penggalan ke-50 mata ud-dunya. Penggalan ke-51 qalilun. Penggalan ke-52 wa. Penggalan ke-53 al-akhirat. Al-akhiratu. Penggalan ke-54 khairun. Penggalan ke-55 li. Penggalan ke-56 man. Penggalan ke-57 ittaqa. Penggalan ke-58 wa. Penggalan ke-59 la. Penggalan ke-60 tutlamuna. Penggalan ke-61 fatilan. Untuk selanjutnya akan kami jelaskan uraian secara gramatikal dari masing-masing penggalan tersebut. Penggalan 1 a bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan kedua lam bentuknya huruf bermakna. Huruf ini sekaligus juga berfungsi mematikan huruf terakhir dari KKSAD. Penjelasan lebih lanjut terdapat di dalam buku materi. Artinya tidak. Penggalan ketiga taro. Taro. Bentuknya KKSAD, cirinya diawali ta. Dan karena ada lam, maka asalnya taroya berubah menjadi taro. Pelakunya anta, akar katanya ro'aya. Ro'aya ini sesuai dengan kaidah 2 huruf sya, halaman 32 pada buku materi. Penjelasannya adalah sebagai berikut.
Metode Al-Hasani melakukan penelitian langsung dalam Al-Quran. Penelitian tersebut memakan waktu 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ada 18 kata di dalam Al-Quran yang mengandung 2 huruf sya. 2. Dari 18 kata tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, 4 kata berjumlah kurang lebih 90%. Yang kedua, 14 kata berjumlah kurang lebih 10%. Di antara 4 kata tersebut yang berjumlah 90% adalah kata ro'aya. Di sini terdapat 2 huruf sya, yaitu ro dan alif dan ya. Polanya fa'ala, artinya dapat ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya engkau melihat. Penggalan keempat, ila. Bentuknya huruf jer, artinya kepada. Penggalan kelima, alladzina. Bentuknya kata penghubung, artinya orang-orang yang. Penggalan keenam, kila. Bentuknya KKL pasif. Kila ini berasal dari kuwila. Kemudian waw di tengah itu huruf sya, itu disukunkan sehingga menjadi kiula. Nah, huruf pertama kasroh ini sulit berdampingan dengan waw sukun. Sehingga waw sukun, huruf sya waw sukun berubah menjadi ya sukun. Sehingga menjadi kila. Ciri dari KKL-nya berakhiran fathah. Ciri pasifnya, huruf pertama berharokat domah dan huruf kedua berharokat kasroh. Pelaku huwa, akar katanya kowala menjadi kola. Ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sya, poin 2, halaman 30 pada buku materi. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga kowala menjadi kola. Pola kata kerjanya fa'ala, artinya dapat ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Artinya telah dikatakan. Lanjutnya penggalan ke-7. La. Bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-8. Hum. Bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-9. Kufu. Bentuknya KKP. KKP ini berasal dari KKSAD, takufuna. Kemudian dihilangkan ciri KKSAD-nya, yaitu ta dan na. Na dihilangkan diganti dengan alif, sehingga menjadi kufu. Ciri KKP-nya yaitu waw sukun alif. Pelakunya antum, akar katanya kaffa. Polanya fa'ala. Artinya dapat ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 337. Artinya kalian tahanlah. Penggalan ke-10, aidiyakum. Bentuknya KBM atau kata benda majemuk. KBM ini terdiri dari 2 kata, yaitu adia dan kum. Adia bentuknya KBKK objek jamak. Akar katanya yadaya. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya yadun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Kata benda jamaknya aidiyun. Pola kata benda jamaknya af'ilun.
artinya dapat ditemukan di Kamus Munawir halaman 1587, artinya tangan-tangan. Kemudian kum, kata ganti, artinya kalian. Sehingga aidiyakum artinya tangan-tangan kalian. Penggalan ke-11, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-12, akimu. Akimu bentuknya KKP, ini berasal dari KKSAD, yaitu tukwimuna. Kemudian huruf syawau ini memberikan harokatnya kepada kof, sehingga menjadi tukiyumuna. Waw sukun ini tidak mau ya apabila berdekatan dengan kof yang berharokat kasroh, maka waw sukun kemudian berubah menjadi ya sukun sehingga menjadi tukimuna. Untuk menjadi KKP dihilangkan ciri KKSAD-nya yaitu tu, kemudian na diganti dengan alif. Kemudian diberikan alif penolong dengan harokat fathah. Dengan harokat fathah ini karena polanya af'ala sehingga menjadi akimu. Ciri KKP-nya yaitu waw sukun alif pada akhir kata. Pelakunya antum, akar katanya qawama menjadi koma. Ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sya poin 2 halaman 30 di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif sehingga qawama menjadi koma. Polanya af'ala artinya dapat ditemukan di Kamus Mamu Yunus halaman 361, artinya kalian dirikanlah. Penggalan ke-13, as-sholata. Bentuknya KBKK objek tunggal. Kata benda, kata kerja, objek tunggal. Akar katanya sholah. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bedanya fa'latun. Artinya dapat ditemukan di Kamus Munawir halaman 792, artinya sholat. Penggalan ke-14, wa. Arti huruf bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-15, atu. Bentuknya KKP atau kata kerja perintah. KKP ini berasal dari KKSAD, yaitu tu'tiyuna. Kemudian berubah menjadi tu'tuna. Kemudian berubah menjadi a'tu karena dihilangkan ciri KKSAD-nya yaitu tu, kemudian dihilangkan nun diganti dengan alif sehingga menjadi a'tu dan di sini ada 2 alif sehingga digabungkan menjadi harakat panjang menjadi atu. Ciri KKP-nya yaitu waw sukun alif pada akhir kata. Kemudian pelakunya antum, akar katanya ataya. Untuk mencari akar kata ataya ini, sesuai dengan kaidah 2 huruf sya, halaman 32 pada buku materi, di mana dijelaskan bahwa metode Al-Hasani melakukan penelitian langsung dalam Al-Quran. Penelitian tersebut memakan waktu 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Ada 18 kata dalam Al-Quran yang mengandung 2 huruf sya.
Dari 18 kata tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, 4 kata berjumlah lebih kurang 90%. Kemudian yang kedua, 14 kata berjumlah kurang lebih 10%. Nah, akar kata ataya ini merupakan satu dari 4 kata tersebut. Di sini mengandung dua huruf ya, yaitu alif dan ya. Polanya af'ala. Artinya dapat ditemukan di Kamus Mamu Yunus halaman 33. Artinya kalian berikanlah. Penggalan ke-16, az-zakata. Ini bentuknya KBKK objek tunggal. Akar katanya zakawa menjadi jaka. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Artinya dapat ditemukan di Kamus Munawir halaman 577, artinya zakat. Arti bagian pertama ini adalah apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang telah dikatakan kepada mereka, kalian tahanlah tangan-tangan kalian, dan kalian dirikanlah sholat, dan kalian berikanlah zakat. Untuk selanjutnya, bagian kedua, penggalan ke-17, fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-18, lamma. Bentuknya huruf bermakna, artinya tatkala. Penggalan ke-19, kutiba. Bentuknya KKL pasif. Bentuk KKL, ciri KKL-nya diakhiri dengan harakat fathah. Kemudian ciri pasifnya yaitu huruf pertama berharokat domah dan huruf kedua berharakat kasroh. Pelakunya huwa, akar katanya kataba, polanya fa'ala. Artinya dapat ditemukan di Kamus Mamu Yunus halaman 367, artinya telah diwajibkan. Penggalan ke-20 ala. Bentuknya huruf bermakna, artinya atas. Penggalan ke-21 him, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-22 al-kitalu, bentuknya KBKK subjek. Ciri kata bendanya diawali dengan alif lam. Ciri subjeknya diakhiri harakat domah pada akhir kata. Akar katanya qatala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Nah, kata al-qitalu ini sebagai subjek dari kata kutiba. Artinya dapat ditemukan di Kamus Mamu Yunus halaman 331, artinya peperangan. Penggalan ke-23, ida. Bentuknya huruf bermakna, artinya tiba-tiba. Penggalan ke-27, farikun. Bentuknya KBBA atau kata benda pelaku aktif. Ciri kata benda yaitu domah tanwin pada akhir kata. Ciri pelaku aktif yaitu huruf pertama berharokat fathah dan huruf kedua berharokat kasroh. Dan terdapat ya sukun antara huruf kedua dan huruf ketiga. Akar katanya faroko, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya dapat ditemukan di Kamus Mamu Yunus halaman 314, artinya sekumpulan orang. Penggalan ke-25, min. Bentuknya huruf jer, artinya dari. Penggalan ke-26, hum.
bentuknya kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-27 yakhsauna, bentuknya KKSAD. Cirinya diawali dengan ya dan diakhiri dengan waw sukun na. Sekaligus ini menunjukkan pelaku hum. Akar katanya khosyah. Khosyah ini mengandung 2 huruf sya sesuai dengan kaidah 1 huruf sya poin 7 pada halaman 31 buku materi, di mana dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup. Maka tambahkan huruf sya di belakang dengan sistem try and learn. Hasya ini setelah dibuang ciri KKSAD-nya, yaitu tinggal huruf kho, shin, dan waw. Dibuang waw-nya sehingga tinggal kho dan shin dengan harokat sukun harkat. Setelah dicari dengan sistem try and learn, maka ditemukan kata khosyah. Polanya fa'ala. Artinya dapat ditemukan di Kamus Mamo Yunus halaman 117, artinya mereka takut. Penggalan ke-28, an-nasa, bentuknya KBKK. Oh, mohon maaf nih, penulisannya kurang. An-nasa, bentuknya KBKK. Cirinya diawali dengan alif lam, akar katanya nawasa menjadi nasa. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya dapat ditemukan di Kamus Munawir halaman 1475. Artinya orang atau manusia. Penggalan ke-29, K, bentuknya huruf jer, artinya seperti. Penggalan ke-30, khosyatilahi. Bentuknya KBM atau kata benda majemuk. Ciri KBM yaitu kata benda kedua berharokat kasroh, yaitu Allahi. Kemudian kata benda pertama tidak diawali dengan alif lam, dan kata benda kedua tidak bertanwin. Kata benda pertama tidak bertanwin. Khosyatilahi dari kata khosyati dan Allahi. Khosyati ini kata kerja yang dilalui dengan huruf jer dan diakhiri dengan tak marbutah. Akar katanya khosya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Artinya dapat ditemukan di Kamus Mambu Yunus halaman 117, artinya takut. Kemudian Allahi artinya Allah. Sehingga khosyatilahi artinya ketakutan kepada Allah. Penggalan ke-31 au. Bentuknya huruf bermakna artinya bahkan. Penggalan ke-32 asyadda. Bentuknya KBSL objek. Cirinya berpola af'alu. Asalnya dari asdadu. Ini karena huruf kembar. Jadi akar kata huruf kembar. Asalnya dari asdadu. Kemudian huruf da memberikan harokatnya kepada shin yang sukun, yang mati. Sehingga menjadi asaddu. Kemudian dal yang sukun ini dengan bertemu dengan dal yang domah sehingga digabungkan menjadi tasjid, ditambahkan tasjid dan berakad damah menjadi asaddu. Karena ini sebagai objek maka berubah menjadi asadda. Akar katanya sadda.
pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bedanya af'alu. Artinya dapat ditemukan di Kamus Mamo Yunus halaman 165 yang artinya lebih benar-benar keras. Penggalan ke-33, khosyatan. Bentuknya KBKK, cirinya berakhiran tak marbutoh dan tanwin. Akar katanya khosyah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Artinya dapat ditemukan di Kamus Mamo Yunus halaman 117, artinya takut. Penggalan ke-34, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-35, qalu. Bentuknya KKL, cirinya diakhiri dengan waw sukun alif yang sekaligus menunjukkan pelaku hum. Akar katanya qawala menjadi kola. Untuk mencari akar kata ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sya, poin 2, halaman 30 pada buku materi, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga qawala menjadi kola. Polanya fa'ala, artinya dapat ditemukan di Kamus Mamo Yunus halaman 360, artinya malaikat telah berkata. Penggalan ke-36, Rabbana, bentuknya KBM atau kata benda majemuk. Terdiri dari kata robba dan na. Robba bentuknya KBKK. Akar katanya robba. Kata bendanya robbun. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya dapat ditemukan di Kamus Mamo Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Sedangkan na adalah kata ganti yang artinya kami. Sehingga Rabbana dapat diartikan Tuhan kami. Penggalan ke-37, 5. Bentuknya huruf bermakna, artinya apa sebabnya. Penggalan ke-38, katabta. Bentuknya KKL, cirinya di akhir terdapat harakat fathah yang sekaligus menunjukkan pelaku anta. Akar katanya kataba, polanya fa'ala. Artinya dapat ditemukan di Kamus Munawir halaman 1187, artinya engkau telah mewajibkan. Penggalan ke-39 ala, artinya atas. Penggalan ke-40, nah, bentuknya kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-41, al-kitalah. Bentuknya KBKK objek tunggal. Cirinya diawali dengan alif lam. Akar katanya qatala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bedanya fi'alun. Artinya dapat ditemukan di Kamus Mamo Yunus halaman 331, artinya peperangan. Penggalan ke-42, lau. Artinya jikalau, bentuknya huruf bermakna, artinya jikalau. Penggalan ke-43, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-44, akhorta, bentuknya KKL, cirinya diakhiri dengan harakat fathah pada akhir kata, sekaligus menunjukkan pelaku anta. Akar katanya akhoro, polanya fa'ala. Artinya dapat ditemukan di Kamus Munawir halaman 11 yang artinya engkau telah menangguhkan. Penggalan ke-45, na, bentuknya kata ganti artinya kami. Penggalan ke-46, ila, bentuknya huruf jer artinya hingga.
Penggalan ke-47 ajalin, bentuknya KBKK. Cirinya didahului dengan huruf jer dan diakhiri dengan kasroh tanwin. Akar katanya ajala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bedanya fa'alun. Artinya dapat ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 34, artinya penghabisan waktu. Penggalan ke-48 koribin. Bentuknya KBSL, cirinya diakhiri dengan kasroh tanwin. Ciri kata bendanya yaitu diakhiri dengan kasroh tanwin. Ciri superlatifnya yaitu ada huruf ya sukun antara huruf 2 dan ketiga. Akar katanya koroba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bedanya fa'ilun. Artinya dapat ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 336 yang artinya yang dekat. Sehingga arti keseluruhan dari bagian kedua ini adalah maka tatkala diwajibkan atas mereka berperang, tiba-tiba sekumpulan dari mereka takut kepada manusia, seperti takutnya kepada Allah, bahkan dia betul-betul keras ketakutannya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, apa sebabnya engkau mewajibkan atas kami berperang? Mengapa tidak engkau tangguhkan waktu sedikit lagi? Untuk selanjutnya, penggalan ke-49 sampai dengan 61 akan dilanjutkan oleh Ibu Nurwidiati. Baiklah, saya akan melanjutkan penggalan berikutnya, yaitu penggalan ke-49. Kul, bentuknya KKP berasal dari KKSAD takulu. Kemudian dihilangkan ciri KKSAD-nya menjadi kulu. Karena di situ wawunya berharokat sukun, dan lamnya juga sukun sehingga waw menghilang, tinggallah jadi kul. Cirinya diakhiri sukun yaitu pada lam. Pelakunya anta, akar katanya koala menjadi kola. Ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Yaitu pada halaman 30 pada buku materi. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala artinya terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 360 yang artinya engkau katakanlah. Penggalan ke-50 mata udunnya. Bentuknya KBM. Terdiri dari kata mata'u yang mata'u, kemudian yang kedua ad-dunya. Mata'u bentuknya KBKK, cirinya diakhiri oleh doma tanwin. Kemudian karena dia akan KBM menjadi doma saja. Akar katanya mata'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Artinya terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 409 yang berarti perkakas. Kata ad-dunya bentuknya KBKK, ciri diawali alif lam. Akar katanya danawa menjadi dana.
Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Artinya terdapat pada Mahmud Yunus halaman 430, artinya dunia. Jadi arti kata mata dunia adalah perkakas dunia. Penggalan ke-51 fa'ilun, kolilun, bentuknya KBSL. Ciri KB-nya diakhiri dengan sukun tanwin, domah tanwin. Ciri superlatifnya ada ya tanwin, ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya pola. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 353 yang artinya yang sedikit. Penggalan ke-52 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-57 al-akhiratu, bentuknya KBPA. Ciri kata bendanya diawali alif lam, diakhiri ta marbutoh. Ciri pelaku aktifnya, akar kata pertama fathah panjang, akar kata kedua kasroh, akar katanya akoro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya akhirat. Penggalan ke-54 khairun, bentuknya KBKK. Ciri KB-nya diakhiri dengan domah tanwin. Akar katanya kosaro. Hoyaro menjadi horo. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 123 yang berarti lebih baik. Penggalan ke-55 li merupakan huruf bermakna, berarti bagi. Penggalan ke-56 man, ini huruf bermakna, artinya siapa yang. Penggalan ke-57 itako, bentuknya KKL. Asalnya dari iutako menjadi itako. Ciri diakhiri dengan fathah. Pelakunya huwa, akar katanya wakoya. Ini sesuai dengan kaidah dua huruf sia yang di buku materi berada di halaman 32. Metode Al-Hasani melakukan penelitian langsung dalam Al-Quran. Penelitian tersebut memakan waktu 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ada 18 kata di dalam Al-Quran yang mengandung 2 huruf sia. 2. Dari 18 kata tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok. A. 4 kata berjumlah kurang lebih 90%. B. 14 kata berjumlah kurang lebih 10%. Polanya, pola itako ini ifta'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 505 yang artinya dia telah bertakwa.
Arti bagian 3 ini, engkau katakanlah, perkakas dunia itu hanyalah sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi siapa saja yang bertakwa. Selanjutnya, penggalan ke-58, wa huruf bermakna artinya dan, la huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-60, tut lamuna, bentuknya KKSAD pasif. Ciri KKSAD-nya diawali dengan ta, diakhiri dengan waw sukun na. Ciri pasifnya, huruf kedua akar kata berharakat fathah. Ini terdapat pada huruf lam yang berharokat fathah. Pelakunya antum, akar katanya zolama, pola katanya fa'ala. Artinya terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 248. Artinya kalian dizolimi. Penggalan ke-61, fa'ilan, fatilan. Bentuknya KBSL, ciri KB-nya diakhiri dengan fathah tanwin. Ciri SL-nya ada ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya fatala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 307 yang artinya sepintal. Arti bagian 4 ini, dan tidaklah kalian didolimi sepintal pun. Arti keseluruhan dari ayat 77 surat An-Nisa ini adalah, apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang telah dikatakan kepada mereka, kalian tahanlah tangan-tangan kalian, dan kalian dirikanlah sholat, dan kalian berikanlah zakat. Maka ketika diwajibkan atas mereka berperang, tiba-tiba sekumpulan dari mereka takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah. Bahkan dia betul-betul keras ketakutannya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, apa sebabnya engkau mewajibkan atas kami berperang? Mengapa tidak engkau tangguhkan waktu sedikit lagi? Engkau katakanlah, perkakas dunia itu hanyalah sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi siapa saja yang bertakwa. Dan tidaklah dia dizolimi sepintal pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lega, Bu? Alhamdulillah. Oh, Pak. Gimana suasana sebelum tampil pagi ini bersama keluarga, Bu? Apa yang dilakukan Pak Budi sama Bu Rodriati? Diskusi atau pengaturan tampil gimana? Yang pasti diskusi Pak untuk pengaturan tampil, tentunya setelah dibaca-baca ternyata itu ada 4 bagian. Jadi ya saya meminta bagian yang belakang saja Pak, bagian yang belakang. Demikian Pak ya. Tapi atas perjuangan bersama ya, tidak ada. Ya, Pak, saling belajar Pak. Oke. Ibu, saya juga sering nanya kalau suami istri yang belajar sesama Quran itu katanya satu frekuensi. Nah, apa dampak pada Ibu, kan dua-duanya udah pensiun ini ya? Ya. Nah, apa kira-kira dampaknya kegiatan Quran ini dalam kehidupan sehari-hari Ibu sama Pak Budi? Yang pasti dampaknya bertambah baik Pak. Kenapa sering bertemu? Karena saya sering bertanya, yang tadinya tidak sering bertemu, jadi sekarang suka mencari-cari untuk bertanya kata-kata yang saya atau sesuatu yang
pembelajaran ini saya kurang mengerti. Nah, itu dampak baiknya, Pak. Dari ngomong-ngomong, biasanya mungkin kita secara umum ya, kalau kita Ya, dulu belajar Quran, kita ngomongnya kadang-kadang ngomong dunia. Nah, sekarang berkurang nggak ngomong itu? ya, demikianlah, Pak. Nggak ada lagi ngomong-ngomong dunia. Pak, ini anak ini tetangga kita gimana? Ada kurang ngomong itu ya. Lebih banyak ngomong tentang kata-kata ya, Bu. Iya, Pak. Malah sekarang istilahnya untuk ngomong-ngomong yang lain nggak kebagian karena eh, masih banyak kekurangan kita sehingga kita sering berdiskusi kadangkala sampai lupa yang harusnya ngobrol yang lain jadi lupa, Pak. Ngomong tentang Quran ya, Bu. Iya, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Budi ini sebagai apa ya? Sebagai anggota apa namanya kepala keluarga dalam menjalani kehidupan bersama Quran ini, Pak Budi. Apa yang paling terasa betul signifikan, Pak? Alhamdulillah Buya. Jadi yang pertama satu, memang sekarang kita membaca tadarus itu menjadi lebih sistematis. Ya, Lebih sistematisnya, pertama kita lebih mengatur. Kalau dulu pokoknya kan targetnya selesai tadarus nih. Jadi ya. kadang-kadang cepet-cepetan begitu. Oh iya, iya. Nah, sekarang itu pada setiap tadarus itu, jadi satu juz itu yang dulu kita bisa selesai sehari 2 hari, sekarang paling ya 1 minggu targetnya selesai. Tetapi sambil tadarus itu menemukan kata-kata yang di situ yang sudah kita pelajari maupun yang belum dipelajari. Nah, sehingga Iya. sambil tadarus itu sambil memahami makna. Jadi tetap tadarus berjalan, tetapi sambil memahami Iya, iya. maknanya. Iya. Dan Alhamdulillah. kemudian ini hingga dengan istri ya sama jadi karena jadwalnya itu kan berbeda saya dengan istri, sehingga Ya. hampir tiap hari malah menjadi isinya ya diskusi. Iya. Isinya Iya. diskusi, kadang-kadang dari pagi sampai siang, sudah siang. Jadi kita punya kegiatan baru ya Pak Budi ya. Kegiatan baru Bu ya, ya. Kegiatan baru yang kemudian apa namanya tidak pernah merasa lesu untuk mencari, semakin Ah, semangat gitu. Oke Pak Budi ya, selamat selalu istiqomah ya Pak Budi ya bersama keluarga ya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Budi bersama istri Nur Widiati, dan saya tadi udah mumtaz sekali Pak Budi sama Bu Nur Widiati ya. Saya mungkin sekilas saja dari segi konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuf aidiakum. Dan apakah tidak, kalau apakah tidak itu bukan bertanya, terjadi ya. Apakah tidak engkau melihat orang-orang yang ketika dikatakan kepada mereka, kufu, tahanlah, aidiakum, tahan kalian. Untuk apa? Mungkin untuk berperang, dan dulu ya. Dan waqimus salat, dan dirikanlah salat, wa atu zakat, dan sempurnakanlah ada perintah. Ya. Kemudian, falama kutiba, kemudian berikutnya, falama kutiba, maka ketika kutiba ditetapkan, diwajibkan kepada mereka alaihim qital, perang, iza fariqum minhum yakhshawna nas. Maka ketika itu sebagian dari mereka takut kepada manusia, takut disuruh perang. Nah, kemudian ka kasyatillahi, sebagaimana takut mereka pada Allah. Au asad da kaswa, kasya, atau lebih takut lagi, lebih keras takut, lebih gemetar, lebih ketakutan lagi kepada manusia dibanding. Nah, dalam ketakutan itu mereka berkata waqalu, dan mereka berkata Rabbana, wahai Tuhan kami, lima katabta alaina, kenapa engkau tetapkan kami berperang? Kenapa diwajibkan kami berperang? Nah, jadi lima katabta alaina kita, kenapa kami berperang? Apa tujuan kami berperang? Jadi mencari alasan. Ya. Laula akhartana, kenapa jika tidak akhartana, engkau akhirkan kepada kami ila ajalin qarib, sedikit lagi. Ajalin qarib itu waktu yang sedikit, bentar lagi. Jadi kenapa nggak diakhirkan aja, ditunda, ditangguhkan sebentar saja.
Kemudian kul, katakanlah, mata'ud dunya qalil. Perkakas dunia itu kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini sangatlah kecil, sedikit sekali. Jadi kalau kita lihat mata'ud dunya qalilan itu, Bapak Ibu bandingannya pergi ke lautan, pergi ke laut, kemudian masukkan tangan ke laut. Ibu jari aja, telunjuk, masukin, angkat. Itu ada berapa tetes air itu kan. Nah, segitulah dunia itu dibanding dengan lautan luas. Jadi perbandingan kehidupan dunia dengan akhirat nanti, bagaikan kita ke laut, celupkan tangan kita, angkat ke atas, berapa tetes jari yang ke bawah, berapa tetes air yang ke bawah. Sementara akhirat adalah lautan luas kan. Maka ujilah orang kalau dia kehidupan di dunia dia melupakan dia ke akhirat. Masa sih gara-gara satu tetes hilang satu lautan. Nah, pandai-pandailah kita mengatur waktu supaya kita tidak kehilangan lautan yang luas sekali. Nikmat di surga yang sangat besar sekali. Kemudian wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu wal akhiratu dan akhirat itu khairul lebih baik liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Bapak Ibu menganggap akhirat lebih utama, maka itulah ukuran Bapak. Tapi kalau Bapak Ibu masih menganggap akhirat dunia lebih baik, itulah ukuran kita belum bertakwa. Jadi kalau Bapak usaha mengutamakan hari akhirat, di sini ayatnya wal akhiratu khairul liman ittaqa. Bagi orang akhirat itu lebih baik daripada tampak dalam sikap perilaku kita. Mana saja yang bisa menghalang kita, dunia kita menghalangi akhirat kita, berarti kita lebih cenderung kepada dunia. Kemudian wala tuslamuna fatila, dan tidaklah tuslamu kalian zalimin fatila, sepintal atau kalau bahasa kita seujung kuku, sekecil apapun tidak. Dalam kata lain sebesar zarah, dalam kata lain sekecil, dalam lain fatila, sebesar sepintal. Mungkin ukuran dulu sepintal, kalau kita bahasa metafor, mungkin aku tidak menzalimu seujung kuku pun, seujung rambut pun, nah, kita pernah mengatakan itu ya. Jadi Bapak Ibu, inilah ayat tentang perintah perang dan orang yang enggan berperang, dan Allah menampakkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah fata morgana. Kehidupan dunia ini adalah sangat sedikit sekali. Jangan kita sampai terperdaya dengan kehidupan yang dunia yang sangat sedikit. Baik, sangat mumtaz Pak Budiana, nampak gurunya dan Bu Nurjati. Semoga selalu istiqomah bersama Quran. Amin. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Rita Kusuma sebagai moderator. Silakan Bu Rita Kusuma. Ya, terima kasih Bu ya. Demikian tadi uraian surat An-Nisa ayat 77 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Rizal Al-Hasani, Bapak Budiana, dan Ibu Nur Widiati. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua. Amin. Amin.